Oke, di video kali ini kita coba untuk memaparkan ya, gimana cara baca paradigma penelitian pada skripsi ataupun tesis yang kita buat ya. Oke, ini misalnya paradigma penelitian ya, atau kerangka pemikiran. Cara bacanya gimana? Kadang ada yang ketika ujian sidang mereka kurang paham dengan kerangka pemikiran yang mereka buat. Bahkan bacanya pun mereka bingung ngebedain mana variabel, mana dimensi, dan mana teori. Oke. Nah, di sini gimana cara bacanya? Ya, kita pakai intronya bebas ya. Misalnya ketika disuruh untuk membaca paradigma penelitian, kita jawabnya seperti ini ya, kurang lebih misalnya. Berikut ini merupakan paradigma penelitian yang saya gunakan pada penelitian skripsi atau usulan proposal ya, yang saya buat. Di mana judul dari skripsi atau usulan proposal yang saya buat adalah, misalnya di sini ya, pengaruh harga dan citra merek terhadap keputusan pembelian, di mana disebutkan ya. Nah, paradigma penelitiannya adalah sebagai berikut. Variabel harga atau X1 saya ambil dari teorinya Kotler dan Armstrong, di mana dimensinya adalah yang pertama keterjangkauan harga, yang kedua kesesuaian harga dan kualitas, yang ketiga kesesuaian harga dengan daya saing, dan yang keempat adalah kesesuaian harga dengan manfaat. Kemudian pada variabel X2 atau citra merek, saya menggunakan teorinya Sullistian, di mana dimensinya adalah citra produk, citra pembuat, dan citra pemakai. Kemudian untuk variabel Y atau keputusan pembelian, saya gunakan teorinya Kotler dan Keller, di mana dimensinya adalah yang pertama pemilihan produk, yang kedua pemilihan merek, ketiga pemilihan penyalur, keempat waktu pembelian, dan kelima jumlah pembelian. Kemudian teori-teori penghubung yang saya gunakan untuk memperkuat penelitian saya adalah sebagai berikut. Nah, teori penghubung yang menyatakan bahwa harga atau variabel X1 dan citra merek atau variabel X2 itu punya hubungan, saya gunakan teorinya Ciptono dan Chandra. Kemudian teori penghubung yang menyatakan bahwa harga memiliki pengaruh kepada keputusan pembelian, saya pakai teorinya Junda. Kemudian teori penghubung yang menyatakan bahwa citra merek ya punya pengaruh kepada keputusan pembelian, saya gunakan teorinya Hasnah Rimianti dan Catur Widodo. Kalau misalnya ini ternyata jurnal, jadi nyebutnya saya pakai jurnalnya Hasnah Rimianti dan Catur Widodo. Kemudian untuk teori penghubung yang menyatakan bahwa harga dan citra merek itu punya pengaruh ya terhadap keputusan pembelian, saya pakai teorinya Ciptono. Nah, kurang lebih kerangka pemikiran atau paradigma penelitian pada usulan proposal atau skripsi yang saya buat adalah seperti itu, Pak, Bu. Nah, misalnya seperti itu ya. Kalau misalnya kita lagi ujian sidang usulan proposal, berarti kita sebutnya usulan proposal. Tapi kalau misalnya kita sedang ujian skripsi, ya kita bilangnya skripsi. Ya, kenapa? Karena memang paradigma penelitian biasanya ditanyakan baik ketika sidang usulan proposal maupun skripsi.